Baik, selamat sore Sobat MI. Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Selamat datang di Marketers Special Brown Bag Session, Keeping Up with the Marketer. Sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Pada episode kali ini, bersama saya Wensin Halim, akan banyak berdiskusi terkait topik hangat dengan judul Using Database to Optimize Sales Approach, yang akan dibawakan oleh dua konsultan dari Marketers, yaitu Pratyani Wulantari dan juga Kariza Devarel Akil Iman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kedua speaker kita hari ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Wensin. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Farel di sini bakal ditemenin juga sama Kak Wulan buat membawakan materi hari ini. Jadi aku bisa mungkin izin share screen ya. Jadi untuk yang materi hari ini itu kita bakal bahas, bakal bahas using database to optimize sales approach. Nah, sebelumnya kita mesti ngerti nih database buat sales approach itu pengertiannya apa sih database management. Nah, pengertian dari database processing itu adalah gimana proses atau pencarian untuk menemukan data atau calon customer, mulai dari siapa calon customernya hingga tahu gimana dia profil-profilnya, mulai dari misalkan nama, terus nama perusahaannya, atau mungkin buat yang B2B, terus ada yang sampai ke alamat, nomor HP, dan lain-lain. Nah, data prospecting itu tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menciptakan atau meningkatkan kesempatan nih untuk menawarkan produk atau layanan di masa yang akan datang. Karena kita kan juga mesti melakukan follow up terus ya ke customer-nya, seperti itu. Jadi ini mau jelasin tentang kepentingan dari data prospecting. Nah, kalau misalkan kita melihat dari data prospecting pada yang sebelumnya tuh, yang dulu-dulu, jadi kan si para penjual ini kita pasti menjualnya itu, kalau dulu tuh pasti reaktif, dia tuh menjualnya berdasarkan permintaan, uh, informasi pasarnya kurang karena dia tuh nggak tahu sebenarnya kondisi pasar itu kayak gimana sih, profilnya mereka gimana, si customer-nya. Nah, mereka juga masih kalau melihat hubungan dengan customer tuh cuma jangka pendek. Jadi dia misalkan, oh iya, dia kejual sekali, closing sekali, dia cukup segitu doang, nggak di follow up lagi. Itu sebenarnya krusial banget. Sebenarnya bisa di follow up lagi buat nge-approach ke depannya. Nah, itu juga kita biar data prospecting yang dulu tuh sistemnya masih tradisional lah. Biasanya orang masih, kalau yang benar-benar manual banget itu biasanya dia bisa nulis di kertas dan tidak teratur lah. Dan yang mengakibatkan si salesperson-nya ini juga tidak dapat menjualnya dengan banyak. Jadi nggak, ya kejualnya cuma beberapa karena dia ngejualnya sesuai permintaan pasar dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita pakai data prospecting tuh, kita bisa lebih aktif dan proaktif. Nah, kalau misalkan bahasa lazimnya yang biar nangkep tuh, kita tuh jatuhnya menjemput bola ke customer, yang dimana kita selalu menjemput bola, kita harus selalu memperbarui pengetahuannya, informasi-informasi yang relevan terhadap bisnis, terus hubungannya yang dibangun dengan customer bersifat panjang, karena kita nanti pasti bakal bisa udah tahu namanya, terus habis itu tahu alamatnya, bisa nomor HP-nya, dan dari situ kita bisa ngobrolin menawarkan produk-produk atau layanan-layanan lainnya dari penjual ini kita. Nah, biasanya kalau misalkan data prospecting ini bisa menggunakan teknologi atau sistem yang lebih terstruktur atau sistematis. Mungkin yang paling simpelnya yang nanti juga sama Kak Wulan bakal jelasin itu, kita tuh bisa bikin database cukup pakai Excel aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, yang dimana kalau udah tahu semuanya yang tadi, salesperson-nya pasti bisa dapat menjual lebih banyak dengan prospecting tersebut.
Ini aku mau jelasin juga, di sini ada importance-nya, ada beberapa yang tadi udah aku jelasin juga, memudahkan akses informasi, mengenal customer, memudahkan akses informasi, mengenal customer, menentukan prioritas customer, terus bisa memaintain relationship yang lebih panjang dan sumber referensi untuk kedepannya, untuk mendapatkan referensi baru. Nah, database apa saja sih yang kita butuhkan? Nah, database kan nggak yang semena-mena kita cuman tahu, oh ya itu tetangga aku, orang ini alamatnya segini, nggak yang kayak gitu doang, itu kan terlalu basic ya. Nah, database itu sebenarnya kita perlu memperhatikan nih tiga aspek itu selalu update, kan kita mesti tahu dia tuh update terus. Misalkan bisa jadi dia udah pindah alamat atau pindah nomor HP atau misalkan preferensi terakhir dia beli itu apa gitu, mesti update terus. Nah, yang kedua tuh mesti valid dan yang ketiga itu akurat. Nah, valid dan akurat ini semuanya berkesinambungan sih. Jadi emang benar-benar harus valid dan akurat dalam menyimpan data dan dapat digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan ke depan. Nah, ini dari data prospektif ini bisa ada 3 teknik yang biasa dipakai kalau di Marketplace. Itu ada dari internal database, ada dari referral, dan ada yang non-referral. Ini aku pertama bakal jelasin yang internal database dulu. Jadi untuk internal database itu dispesifikasikan menjadi 3. Itu ada given database, its cycle, sama idle account. Kita mungkin bahas yang given database dulu. Yang di mana given database itu biasanya diberikan atau menggunakan database yang sudah kita punya dari yang lalu-lalu. Jadi misalkan data customer yang sudah membeli kemarin atau gimana, terus dari situ biasanya si customer ini sudah mengetahui nih kualitas dan produk atau layanan yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk yang eat cycle, kita bisa untuk mencari customer yang batas penggunaannya waktu produk akan habis. Misalkan kalau aku ambil contoh, kalau misal di bank gitu ya, kalau di bank tuh kan kita ada tenggat waktunya. Misalkan ada tenggat waktu itu udah misalkan, oh udah mau tenggat waktu nih buat pembayaran gitu kan. Kita tuh bisa ngasih produk lain nih, layanan lain kayak, oh iya Pak, ini kebetulan dari kita ada layanan seperti ini nih, itu bisa membantu penjualan kita juga. Jadi kita harus terus-terusan mengecek kapan customer yang bersangkutan melakukan pembelian ulang gitu. Jadi si customer-nya itu nanti bakal muncul kebutuhan atau ya needs-nya dia karena umur ekonomi produk atau layanan yang mereka gunakan akan habis. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang namanya idle account. Nah, ini biasanya untuk yang customer-customer yang udah dorman lah, yang jatuhnya udah pernah beli di kita, terus habis itu kayak, "Oh kok belum beli-beli lagi nih." Nah, kita tuh harus mengkaji ulang customer yang tidak aktif, mereka tuh kenapa. Nah, karena mereka tuh udah tahu juga kualitas dan produk yang dimiliki perusahaannya, gitu. Lalu di sini ada yang database prospecting melalui referral, yang di mana ini ada tahapan-tahapan buat referral prospecting yang ada sampai 6 tahapan, itu dari isolation, confirmation, qualification, getting information, asking help, dan asking permission. Jadi ini ada semuanya beralir ya. Jadi dari isolation gitu kita harus fokuskan dulu, kita mau tahu orang yang kayak gimana aja sih yang kita fokuskan untuk dilakukan database ini, prospecting ini. Nah, lalu dapatkan nama lengkap prospek dan direferensikan, lalu ajukan pertanyaan, melakukan kualifikasi kayak, oh ini orang kira-kira gimana ya, bisa memberikan beli produk yang kayak gimana. Nah, terus habis itu kita getting information dia lebih dalam, kayak gimana yang tepat untuk menghubungi prospek, karena kan beberapa orang kalau misalkan dihubungin kan sekarang ada yang preferensinya berbeda-beda ya.
bisa aja aku lebih suka di telepon karena jarang lihat HP dan kalau misalkan pesanan dari sales itu pasti nggak dilihat. Nah, mungkin dari Mbak Ulan sama Mbak Wensin ini bisa jadi dia lebih prefer di WA aja karena dia lebih suka inilah lebih enak lewat WA atau lewat DM Instagram gitu. Nah, lalu untuk ini lanjut ke apa namanya tahapan yang lanjutnya itu ada asking help yang di mana Anda bisa meminta pertolongan pihak referensi untuk menghubungi prospek. Bisa jadi ini kan tadi kan udah ngomongin juga yang referral tuh biasanya bisa dari friends, satisfied customer, ada center of influence. Nah, misalkan dari friends itu bisa misalkan dari saudara, itu ada temannya saudara, itu kan jatuhnya referral. Nah, itu bisa minta tolong sama saudara tersebut untuk mereferensikan nih, gitu. Lah, lalu ada yang terakhir itu minta izin untuk menggunakan nama pihak yang direferensikan untuk menghubungi prospek, gitu. Ini nanti ada yang teknik selanjutnya itu non-referral yang akan dijelaskan oleh Kak Ulan. Silakan Ulan. Oke, terima kasih Farel. Jadi aku mau lanjutin ya teman-teman. Tadi udah dijelasin ada beberapa data, ada 3 teknik data prospecting, ada internal database, referral, dan juga non-referral yang akan aku jelasin sekarang. Jadi gimana sih teknik prospecting data non-referral itu? Mungkin bisa. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita prospecting data itu kan ada 3 tahap, 3 cara. Dan kalau misalnya kita emang nggak bisa lewat cara 2 yang tadi, yang internal database dan referral, kita bisa ngelakuin itu pakai non-referral data prospecting. Jadi non-referral data prospecting ini bisa dibagi jadi 3 pendekatan nih. Yang pertama itu ada mass media, di mana kita juga bisa mencari prospek database itu dengan memantaunya di media offline maupun di media online. Jadi bisa dengan ngecek media massa, bisa koran, atau kalau sekarang di website-website itu udah ada e-paper, kayak gitu juga bisa buat nyari tahu data prospeknya kita. Dan itu juga kita bisa lakuin untuk nyari database, untuk nyari orang-orang yang memang memiliki kebutuhan mendesak mengenai produk kita. Yang kedua itu ada swap meet. Yang ini sebenarnya lebih ke kalau misalnya kita punya bisnis itu kan ada beberapa yang mungkin punya 2 lini bisnis ya. Misalnya kalau misalnya ada fashion gitu, dia jual dress, jual juga sepatu, itu juga bisa swap meet. Jadi bisa database yang beli baju itu bisa di-swap sama yang beli sepatu gitu. Misalnya kan biasanya kebutuhan kita tuh kalau misalnya beli baju bisa beli sepatu juga gitu. Jadi masih ada align-nya gitu. Jadi kebutuhan dari masing-masing segmen. Yang ketiga itu rekan passing, di mana ini juga sempat disebut tadi sama Kak Farel ya. Jadi ini tuh kayak caranya menjemput bola. Jadi kalau misalnya kita emang nggak punya database, itu kita nggak bisa diam aja, kita juga harus cari tahu nih, gimana sih caranya kita nyari database gitu. Kalau ini sih aku bisa mikirnya bisa kita lakuin kalau zaman sekarang, mungkin udah sering banget dilakuin sama brand-brand baru juga. Sekarang ada influencer marketing atau kayak paid ads kayak gitu kan, itu juga bisa dilakuin. Jadi kita bisa tahu nih orang-orang yang tertarik dan aware sama produk kita tuh siapa aja. Jadi bisa nanti kita bisa masukkan ke database company kita. Kayak gitu. Jadi tadi ada 3 tekniknya, referral, non-referral, sama internal database. Sekarang aku mau jelasin apa sih 5 kesalahan orang-orang kalau ngelakuin data prospecting yang biasa mereka lakuin salah gitu. Yang pertama itu biasanya tidak melakukan riset pasar ya. Jadi yang itu sebenarnya harus banget kita lakuin. Di mana produk kita itu kan nggak bersifat general dan semuanya bisa gitu kan, kita juga pasti buat produk ada yang menargetkan satu target pasar. Misalnya kalau fashion nih, ada juga yang harganya murah atau range-nya di atas 200.000 gitu, misalnya kan nyasarnya juga SH-nya beda-beda. Itu juga kita bisa lakuin riset pasar dulu nih, kita mau tujuannya kemana gitu, jadi biar nggak terlalu luas. Ini juga nyambung yang ke nomor 2, jadi kalau misalnya salah juga, kalau kita ngelakuin target market yang terlalu luas, jadi nggak spesifik. Buat apa juga kita punya database banyak gitu, kalau misalnya mereka yang bisa, misalnya kita punya 100 gitu, tapi yang bisa dihubungi cuma 20 gitu, buat apa? Mending punya dikit, tapi emang bisa kita prospek dan follow up, yang terpenting lagi bisa kita buat mereka repurchase gitu, jadi pelanggan kita, jadi nggak habis sekali doang. Yang ketiga itu, yang salah dilakuin juga itu biasanya membeli database ya, jadi biasanya kalau list database itu kan nggak akurat ya, bisa aja nomor teleponnya palsu, atau misalnya namanya salah, kayak gitu-gitu kan biasanya malah buat kita ribet ya, buat apa kita ngabisin effort kita, energi kita untuk memprospek database yang emang nggak jelas gitu asalnya dari mana. Yang keempat itu juga kita nggak boleh menggunakan script yang sama. Biasanya kalau misalnya sales itu kalau approach ke database, kan biasanya udah ada template ya. Udah ada template, kayak misalnya tinggal ganti selamat siang atau selamat sore gitu.
Itu sebenarnya emang oke, itu emang bagus juga dilakuin, cuman nggak harus selalu sama gitu script-nya. Mungkin setiap seminggu sekali atau kayak produk yang baru gitu bisa diganti script-nya. Jadi orang-orang bisa tahu nih, oh beda yang ditawarin nggak sama gitu. Kalau misalnya opening-nya udah sama, di awal kan orang-orang jadi males ya mencet atau kayak jadi males dengerin gitu. Yang ketiga itu nggak melakukan follow up. Jadi kalau misalnya kita punya database, kita prospek database, itu nggak bisa sekali aja. Jadi sekali kita prospek, kalau misalnya mereka belum bales, itu kita nggak bisa diamin sih. Jadi mungkin bisa berusaha buat follow up 2 hari atau 3 hari gitu setelah kita ngirim approach yang pertama, kita bisa tanya, siapa tahu dia juga lupa gitu awalnya mau beli, tapi lupa. Jadi dengan kita follow up, dia bisa ingat lagi dan bisa jadi customer kita atau bisa repeat order di company kita. Oke, kalau misalnya tadi aku udah jelasin tuh kesalahannya, sekarang aku mau jelasin gimana sih biasanya prospek database atau gimana sih cara kita ngelola database yang simple aja nih. Biasanya bisa buat di Excel juga sih yang kayak gini ya. Jadi kalau misalnya suatu company, mungkin aku bisa bilang UMKM ya atau all shop yang sekarang banyak gitu. Jadi kita bisa cari tahu nama itu biasanya udah paling bisa lah, bisa tahu ya nomor WA juga, terus alamat, media sosial, email, sama produk yang dibeli. Jadi kalau misalnya media sosial ini kenapa kita perlu tahu, kan orang-orang orang-orang tuh biasanya menggunakan sosial media beda-beda ya. Dan biasanya waktu dia menggunakan sosial media itu kan udah beda. Ada yang suka Twitter, ada yang suka Instagram, ada yang suka Facebook. Jadi dengan kita tahu channel mana yang mereka biasa pakai, itu kita bisa approach-nya lewat channel yang emang mereka gunain biasanya gitu. Kalau produk yang dibeli ini, kita bisa spesifik kalau misalnya kita mau launch dress yang baru gitu. Kalau misalnya dia sebelumnya beli dress, kita bisa banget prospek mereka lagi karena bisa dibilang mereka tertarik ya sama produk dress gitu. Oke, jadi tadi udah prospek database, jadi gimana sih caranya klasifikasi customer dari database yang kita udah punya. Yang pertama itu kita bisa lakukan klasifikasi berdasarkan sumber data nih. Jadi dari mana sih data yang kita dapetin, database kita itu apakah dari internal database, apakah referral atau non-referral. Yang kedua itu kita bisa melakukan klasifikasi nih berdasarkan hubungan. Jadi kalau misalnya ada hubungan keluarga, teman, atau saudara itu kan biasanya kita akan lebih diprioritasin gitu ya, karena ada hubungan dekat gitu. Jadi kita bisa banget melakukan klasifikasi juga berdasarkan hubungan. Yang ketiga itu bisa klasifikasi berdasarkan kedekatan. Jadi yang ini biasanya kalau kita buat suatu campaign, marketing, atau nge-post story di Instagram, gitu kan biasanya ada customer-customer yang kepo, ada juga yang enggak. Jadi kita bisa juga ngeprioritasin nih customer-customer yang kepo, yang sering respon tentang promosi kita. Misalnya dia nanya, sampai kapan Kak promosinya? Atau kayak, kapan mau launch produknya? Kayak gitu-gitu. Terus yang keempat, bisa melakukan klasifikasi berdasarkan kelengkapan data dari customer yang kita punya. Jadi semakin lengkap suatu data customer yang dimiliki sama suatu company, itu akan menjadi prioritas kita untuk melakukan target database yang akan di-approach. Jadi kalau misalnya dia semakin lengkap, kalau misalnya ada apa-apa next step, kita harus ngirim apa gitu ke alamatnya, atau kita harus approach lewat Instagram, kalau nggak ada, itu kan agak sulit ya. Jadi lebih baik sebenarnya kita prioritasin yang emang datanya lengkap dulu nih, baru nanti nanti customer-nya yang datanya mungkin agak kurang lengkap. Gitu. Oke, paling itu sih tadi yang gimana sih cara kita optimize the database to sales approach. Mungkin aku bisa balikin ke Kak Wensin. Oke, terima kasih nih. Sangat menarik sekali ya sebenarnya sharing baik dari Kak Ulan ataupun dari Kak Farel nih. Oke, nah ini mungkin ada sedikit pertanyaan ya dari Sobat MI juga yang pengen ditujuin untuk Kak Farel sama juga Kak Ulan. Karena sebenarnya lebih ke ini ya, ketika kita ngomongin tentang data gitu, sebenarnya banyak banget yang merasa kalau data itu cuman untuk perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan-perusahaan besar yang memang mereka mampu untuk menggunakan software-software ataupun teknologi-teknologi yang canggih gitu. Tapi sebenarnya tadi dari Kak Farel sendiri ada bilang kayak lewat Excel itu boleh gitu ya. Mungkin ini bisa dikasih tips and tricks ya dari kakak-kakak. Kira-kira nih kalau misalkan memang kita terbatas dari sumber dayanya, kira-kira apa sih faktor yang mungkin bisa mempengaruhi atau mungkin tips gimana sih cara kita memperoleh data itu gitu sehingga dari prospecting-nya itu bisa lebih bagus gitu dari segi sales. Oke, mungkin itu pertanyaannya Kakak. Oke. Mungkin Farel mau duluan boleh? Jadi tips and tricks buat database, misalkan dari Excel atau dan lain-lainnya ya. Jadi kalau menurutku kalau buat tips and tricks-nya
mungkin tadi udah beberapa udah dijelasin sama Kak Wulan juga di bagian yang terakhir tuh yang kita udah mulai ngomongin tadi Bella udah di iniin. Jadi untuk teman-teman marketer juga udah bisa diaplikasikan juga, itu mungkin bisa lewat Excel, atau kalau misalkan emang tiba-tiba ada ini, tiba-tiba lagi nggak bawa laptop nih atau gimana, tips and tricks ya mesti siap sedia catatan sih, entah di HP atau gimana, itu kan soalnya buat dapat data tuh kita nggak tahu kita kapan dapat data, bisa jadi kita lagi ngobrol-ngobrol nongkrong terus tiba-tiba oh iya nih temen gue ada yang suka sama produk yang kayak gini-gini, kebetulan oh iya kebetulan gue jual produk yang kayak gini loh, mungkin boleh kali dapat ininya, mungkin gitu sih. Mungkin ada tambahan dari kamu? Oke, iya sih, kalau misalnya untuk faktor, kita bisa mengelola database gitu ya, tadi kan bisa kalau misalnya nggak bisa tools-tools yang sekarang emang udah banyak sih juga, mungkin agak ribet juga buat, some people gitu. Kita bisa pakai Excel, yang sebenarnya gampang banget dilakuin, mungkin dari awal kita bisa ngasih template ya, apa aja yang database-database yang akan kita collect, terus yang terpenting juga biasanya konsistensi. Kalau misalnya kita emang belum punya sumber daya, kan emang harus kita yang ngelakuin sendiri. Dan itu tuh database harus konsisten. Jadi mungkin setiap seminggu sekali gitu kita bisa nulis database yang baru atau bisa update database. Jadi data yang kita punya itu berguna gitu ke depannya. Nggak cuma sekedar kita save aja di Excel kayak gitu sih paling. Oke, baik. Terima kasih nih dari kakak-kakak semua yang udah mau sharing hari ini, tapi mungkin karena kita keterbatasan waktu juga nih, mungkin akan aku coba untuk closing dulu untuk sesi spesial Brown Bag hari ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Wulan dan juga Kak Farel atas pemaparan yang sangat insightful ya pada sore hari ini ya. Semoga sesi ini bisa bermanfaat dan memotivasi para sobat marketing pada sore hari ini. Nah, untuk yang masih ingin belajar dan mendapatkan insight lebih, tolong untuk dicatat nih tanggalnya untuk special Brown Bag Session yang akan ditayang setiap Jumat pada jam 5 sampai jam setengah 5 sore. Hanya di YouTube Mark Plus Channel, tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan ditemani oleh para konsultan Mark Plus. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa minggu depan, Sobat MI. Terima kasih.